Bayangkan kamu berdiri di bawah air terjun yang katanya angker, kamera menyala, komentar penonton menunggu, lalu dalam satu kedipan mata, tubuhmu menghilang. Bukan tenggelam, bukan terseret arus, hanya tersisa sepasang sandal. Inilah kisah seorang pemuda yang menantang alam demi konten, dan bagaimana kesombongannya membuka pintu ke tempat yang seharusnya tidak pernah dia datangi. Desa Randu Alas terletak di pinggir hutan tua yang sudah ada, bahkan sebelum desa itu diberi nama. Pepohonan di sana tumbuh rapat dan tinggi, menutup cahaya matahari dengan rimbun daunnya. Siang hari, Randu Alas terlihat seperti desa biasa. Anak masih bermain di jalan tanah, ibu-ibu menjemur pakaian, dan suara ayam berkokok bersahutan. Tapi warga desa tahu betul, suasana akan berubah begitu sore datang. Menjelang maghrib, angin di Randu Alas sering bertiup tanpa arah. Kadang pelan, kadang mendadak kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Dari arah hutan, terdengar suara air mengalir panjang, seperti napas yang ditarik dalam-dalam, lalu dilepaskan perlahan. Orang luar mungkin menganggapnya biasa, tapi bagi warga setempat, suara itu seperti peringatan halus bahwa tidak semua tempat boleh diperlakukan sembarangan. Sejak kecil, warga Randu Alas sudah diajari satu hal: hidup berdampingan dengan alam, bukan menantangnya. Ada lokasi-lokasi yang boleh didatangi, dan ada yang sebaiknya hanya dipandang dari jauh. Salah satunya adalah sebuah air terjun di ujung hutan, yang oleh warga disebut Curug Tegal Amba. Tak ada papan larangan, tak ada pagar pembatas. Tapi cerita-cerita tentang tempat itu cukup untuk membuat orang berpikir dua kali. Arga, pemuda, 23, tahun asli Randu Alas, justru melihat semua cerita itu dari sudut pandang yang berbeda. Bagi dia, kisah-kisah angker bukan peringatan, melainkan peluang. Arga dikenal sebagai anak muda yang haus perhatian. Sejak mengenal media sosial, hidupnya seperti berpindah ke layar ponsel. Hampir setiap hari dia mengunggah video, kadang prank berlebihan, kadang tantangan ekstrem, kadang sekadar pamer keberanian dengan hal-hal yang menurutnya out of the box. Awalnya, kontennya cukup ramai. Namanya mulai dikenal, pengikut bertambah, komentar membanjir, tapi popularitas itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan terakhir, grafiknya menurun. Video-videonya sepi, like berkurang, komentar tinggal sisa-sisa ejekan, dan saran untuk berhenti cari sensasi. Arga mulai gelisah. Dia merasa seperti kehilangan jati diri. Setiap membuka ponsel dan melihat angka yang turun, dadanya terasa panas. Kalau mau viral, harus nekat, ucapnya suatu sore sambil menatap layar ponsel, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Disitulah ide tentang Curug Tegal Amba muncul. Air terjun itu sudah lama dikenal angker, bahkan oleh warga desa sendiri. Bukan karena bentuknya menyeramkan, tapi karena kejadian aneh yang pernah terjadi. Ada orang luar desa yang masuk hutan lalu tersesat berjam-jam, padahal jalurnya lurus. Ada pendaki yang tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Pakenada 1, cerita tentang pemuda yang pulang dari sana dengan tatapan kosong Baikara Enggar, dan butuh waktu lama untuk kembali normal. Semua cerita itu justru membuat Arga semakin yakin. Menurut dia, itulah yang dicari penonton. Saat dia menceritakan rencananya pada Dewi, pacarnya, reaksi Dewi langsung berubah. Wajahnya yang semula santai mendadak tegang. Gak semua tempat bisa dijadikan konten, gak, ucap Dewi pelan, tapi tegas. Di sana itu ada adabnya. Kamu boleh datang, tapi jangan sembarangan. Arga tertawa kecil, menganggap kekhawatiran Dewi berlebihan. Dia mengira Dewi hanya terlalu percaya mitos. Denny, sahabat Arga sejak SMA, juga mencoba menahan langkahnya. Denny memang sering ikut membantu syuting, tapi untuk kali ini, dia terlihat ragu. Gue ikut kalau sekadar jalan-jalan, katanya jujur. Tapi jangan macam-macam bro, gue gak enak perasaan. Arga hanya mengangguk tanpa bener-bener mendengar. Pikirannya sudah penuh dengan bayangan jumlah penonton dan komentar yang akan kembali ramai. Kabar rencana itu akhirnya sampai ke telinga Pak Lurah Jumino. Arga dipanggil ke balai desa. Di ruangan sederhana itu, Pak Lurah duduk dengan wajah serius. Suaranya berat, penuh wibawa orang yang sudah lama hidup di Randu Alas. Kalau ke tempat itu, jaga sikap, katanya perlahan. Jangan nantang, jangan sombong,
Alam itu ada yang jaga. Arga mengangguk sopan. Tapi di dalam hatinya, dia merasa semua itu terlalu dibesar-besarkan. Terakhir, Arga menemui Mbah Darmo. Sesepuh desa itu sudah sangat tua. Rambutnya putih semua, dan jarang sekali berbicara panjang. Saat Arga menyampaikan niatnya, Mbah Darmo hanya menatapnya lama. Tatapan yang membuat Arga sedikit tidak nyaman. Seolah dirinya sedang dibaca habis-habisan. Alam itu bukan panggung, ucap Mbah Darmo pelan. Tapi jealous, kalau kamu lupa diri, alam yang akan mengingatkan. Arga tersenyum kecil, berusaha terlihat santai. Tenang aja Mbah, semua itu cuma mitos buat nakut-nakutin orang. Mbah Darmo tidak membalas senyuman itu. Dia hanya menghela napas pelan. Tanpa Arga sadari, sejak saat itu, langkahnya sudah mengarah ke sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Disitulah semuanya dimulai. Perjalanan menuju Curug Tegal Amba dilakukan menjelang sore. Saat matahari mulai tertutup awan kelabu, langit tampak menggantung rendah, seperti menekan hutan randu alas dari atas. Udara terasa lebih lembab dari biasanya, dan jalan setapak yang mereka lewati mulai licin oleh tanah basah. Tapi semua itu justru membuat Arga semakin bersemangat. Bagi dia, suasana suram adalah latar sempurna untuk konten yang berasa sepanjang jalan. Kamera ponselnya tidak pernah mati. Dia merekam langkah kaki mereka, pepohonan tinggi di kiri kanan, dan sesekali wajahnya sendiri dengan senyum penuh percaya diri. Lihat nih guys, jalurnya masih alami banget. Katanya sih banyak yang gak berani kesini, ucapnya ke kamera. Seolah sedang memandu penonton langsung, Dewi berjalan di belakang Arga. Sesekali melirik ke sekeliling dengan perasaan tidak nyaman. Sejak masuk jalur hutan, perasaannya tidak enak. Bukan takut yang jelas, tapi seperti ada tekanan di dada. Setiap kali angin berhembus, daun-daun bergerak tanpa suara. Tidak ada kicau burung, tidak ada suara serangga. Hutan itu terasa menahan napas. Denny yang berjalan di samping Dewi beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan jalan pulang masih terlihat. Dia bukan penakut, tapi instingnya sejak tadi memberi sinyal aneh. Apalagi melihat tingkah Arga yang semakin kelewat batas. Saat Arga membuka bungkus makanan ringan dan melemparkannya begitu saja ke tanah, Denny langsung menegur. Nggak gitu juga kali, nggak, simpan dulu, nanti dibuang pas pulang. Arga hanya tertawa sambil terus berjalan. Nanti juga hilang sendiri. Ini hutan bro, santai aja. Ucapan itu membuat Dewi berhenti sebentar. Dia menatap bungkus plastik yang tergeletak di tanah. Entah kenapa rasanya seperti melihat sesuatu yang salah tempat. Seolah hutan itu tidak menerima keberadaan benda itu. Beberapa meter kemudian, Arga kembali berhenti. Sebuah ranting besar menghalangi sudut pengambilan gambar. Tanpa ragu, dia mematahkannya dengan tangan kosong. Bunyi krek terdengar jelas, terlalu nyaring di tengah keheningan. Dewi langsung merinding. Ngapain sih? Nggak usah dipatah-patahkan. Arga tidak menoleh. Biar estetik, ini demi konten. Setelah itu, perjalanan terasa semakin berat. Jalur menurun, batu-batu mulai licin, dan suara air terdengar semakin dekat. Bukan gemericik yang menenangkan, tapi suara jatuhan yang berat dan berulang. Seperti sesuatu yang terus menghantam tanpa lelah. Saat akhirnya mereka tiba di area air terjun, ketiganya spontan terdiam. Tempat itu sunyi, terlalu sunyi. Curug Tegal Amba berdiri menjulang di hadapan mereka. Airnya jatuh lurus ke kolam berwarna gelap. Kabut tipis menggantung rendah, menutupi sebagian bata-bata di sekitarnya. Tidak ada burung yang berterbangan, tidak ada suara serangga, bahkan angin pun terasa enggan menyentuh tempat itu. Dewi memeluk lengannya sendiri. Kita nggak usah lama-lama ya. Denny mengangguk pelan. Dia merasa seperti sedang diawasi, meski tidak tahu oleh siapa. Arga justru tersenyum puas. Time kamera ke arah wajahnya. Ini dia tempatnya. Katanya sih, di sini suka kejadian aneh. Kita buktiin sekarang. Tanpa menunggu persetujuan, Arga membuka bajunya. Jaket, kaos, semua ditaruh asal di batu. Kamera tetap menyala, diarahkan ke dirinya sendiri. Dewi panik. Arga, jangan aneh-aneh, kita cuma lihat-lihat aja, ya. Arga melangkah mendekati kolam. Airnya terlihat dingin dan dalam. Tenang aja, kalau memang ada yang nunggu di sini, sekalian aja muncul. Dia berdiri tepat di bawah jatuhan air terjun. Air menghantam bahunya, kepalanya, punggungnya. Tapi Arga tetap berdiri tegak, menengadah ke atas,
menantang. "Oke guys," ucapnya keras. Suaranya hampir tenggelam oleh suara air. Katanya tempat ini angker. Kalau memang ada yang jaga, muncul dong, biar viral sekalian. Dewi menjerit. "Arga, jangan." Pada detik itu juga, sesuatu berubah. Suara air yang tadinya berat dan konstan mendadak terdengar aneh. Bukan makin keras, tapi seolah tertahan di udara. Seperti ditelan oleh ruang kosong. Kabut di sekitar kolam menebal dengan cepat, naik hingga setinggi dada. Denny merasa kakinya lemas. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Di depan mata mereka, tepat di bawah air terjun, tubuh Arga seperti berkedip. Bukan tenggelam, bukan terseret arus. Dalam satu tarikan napas, Arga lenyap begitu saja. Tidak ada cipratan air besar, tidak ada teriakan, hanya kosong. Beberapa detik kemudian, kabut perlahan menipis. Di atas sebuah batu besar di pinggir kolam, terlihat sepasang sandal Arga, tertata rapi, sejajar. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja meletakkannya di sana. Dewi berteriak histeris, kakinya langsung lemas dan jatuh berlutut. Tangisnya pecah, menggema di antara tebing-tebing. "Arga! Arga!" Denny berdiri kaku. Otaknya menolak menerima apa yang baru saja dia lihat. Lututnya gemetar, napasnya memburu, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Sementara itu, Arga membuka mata di tempat yang sama sekali berbeda. Dia berdiri di sebuah area luas yang terlihat seperti pasar, tapi pasar itu terasa salah. Terlalu bersih, terlalu rapi. Lantai batu mengkilap tanpa noda, lapak-lapak berjejer lurus, dan lampu-lampu tergantung tanpa sumber cahaya yang jelas. Yang paling aneh, tidak ada bayangan. Arga menoleh ke kanan dan kiri. Ada sosok-sosok berdiri di balik lapak, tapi wajah mereka pucat, datar, dan saat tersenyum, mata mereka kosong, hitam pekat, seperti lubang. "Di mana ini?" gumam Arga. Suaranya terdengar kecil. Salah satu sosok mendekat tanpa suara. "Langka, mau apa?" tanyanya. Suaranya datar tapi menggema di kepala Arga. Ketenaran, wibawa, kekayaan. Di depan Arga, benda-benda muncul di atas lapak kilauan emas. Tumpukan ponsel dengan angka penonton yang melonjak. Komentar pujian yang terus mengalir. Jantung Arga berdegup kencang. Dia merasakan sesuatu mengalir ke dalam dirinya saat menyentuh. Salah satunya, hangat, nikmat, seperti semua yang dia inginkan selama ini, akhirnya tercapai. Tapi setelah itu, kepalanya terasa ringan. Dia mencoba mengingat sesuatu yang sederhana. Nama sekolahnya dulu, kosong. Dia mencoba mengingat suara Dewi. Samar, lalu hilang. Panik mulai muncul. Tunggu, sosok lain tersenyum lebih lebar. "Bayarnya sedikit." Arga mundur. Dia merasakan ada bagian dari dirinya yang terkelupas. Setiap kali dia menikmati apapun di tempat itu, kenangan demi kenangan menghilang seperti debu. Lalu tiba-tiba, sebuah bayangan besar berdiri di belakangnya. Seorang penjaga, wajahnya datar, tubuhnya tegap, matanya menembus Arga tanpa emosi. "Kamu tidak dijebak," ucap penjaga itu. "Kamu masuk sendiri." Arga menelan ludah. Saya cuma mau bikin konten." "Kesesatan selalu diawali oleh kesombongan," jawab penjaga itu tenang. "Kesombonganmu yang membuka pintu." Arga mulai gemetar. Dia ingin pulang, tapi bokon kata pulang terasa asing di kepalanya. "Ada jalan keluar?" tanyanya. "Asa." Penjaga itu menunjuk ke arah gelap di ujung pasar. "Ada, tapi syaratnya satu." Arga mengangkat kepala. Matanya berkokek-kokaka. "Akui salahmu," kata penjaga itu, "dan ambil kembali semua yang kamu buang. Bukan hanya sampahmu, tapi ada." Suara itu menggema, menghantam kesadaran Arga. Dan untuk pertama kalinya sejak dia berdiri di bawah air terjun itu, Arga benar-benar merasa takut. Di dunia nyata, suasana di sekitar Curug Tegal Amba berubah menjadi tegang dan mencekam. Setelah teriakan Dewi pecah dan tangisnya tak terbendung, Denny akhirnya tersadar dari kebekuan. Dengan tangan gemetar, dia memeluk Dewi agar tidak jatuh ke kolam. Pandangannya terus tertuju pada sepasang sandal di atas batu itu. Sandal yang beberapa menit lalu masih melekat di kaki Arga. Pemandangan itu terasa tidak masuk akal, seperti potongan mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi nyata.
Denny memaksa dirinya berpikir jernih. Dia tahu berteriak atau panik tidak akan membantu apapun. Dengan suara terbata, dia meminta Dewi menjauh dari tepi kolam. Keduanya lalu berjalan mundur dengan langkah ragu, seolah takut membelakangi air terjun terlalu lama. Hutan di sekitar mereka tetap sunyi, seakan tidak peduli pada kekacauan yang baru saja terjadi. Kabar hilangnya Arga cepat menyebar ke desa. Menjelang malam, beberapa warga sudah berkumpul di tepi hutan. Namun tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Saat Mbah Darmo datang, suasana langsung berubah. Orang-orang otomatis memberi jalan. Wajah sesepuh itu tenang, tapi sorot matanya dalam, seolah sudah tahu apa yang sedang dihadapi. Mbah Darmo tidak langsung menyuruh siapapun masuk ke hutan. Dia duduk bersila di atas tanah, menutup mata, dan mulai berdoa dengan suara pelan. Tidak ada teriakan nama Arga, tidak ada tangisan yang dipancing, hanya doa-doa pendek, lirih, dan penuh kerendahan hati. Beberapa sesaji sederhana diletakkan di dekat jalur menuju air terjun. Tidak berlebihan, tidak mewah, hanya sekadar tanda hormat. Jangan ada yang bicara sembarangan, pesan Mbah Darmo tanpa membuka mata. Jangan ada yang menyalahkan. Kita datang sebagai tamu. Dewi berdiri tidak jauh dari kolam. Tubuhnya masih gemetar. Perasaan bersalah menghimpit dadanya. Dia merasa seharusnya lebih keras melarang Arga sejak awal. Dengan langkah tertatih, Dewi maju dan berlutut di tepi kolam. Airnya tenang, seolah tidak pernah menelan seseorang. Dengan suara bergetar dan mata. Sembab, Dewi berkata pelan, "Kalau memang ada yang tersinggung, saya minta maaf. Dia tidak tahu diri. Tolong, kembalikan dia." Tidak ada jawaban, tapi angin berhembus pelan, menyentuh permukaan air hingga beriak kecil. Di saat yang sama, di alam yang tidak mengenal waktu, Arga terduduk lemas di tengah pasar gaib itu. Semua kilauan yang tadi menggoda kini terasa menyesakkan. Dia baru menyadari betapa kosong dirinya. Ingatan tentang masa kecilnya nyaris habis. Nama ibunya saja hanya tersisa rasa hangat tanpa wajah. Untuk pertama kalinya, Arga menengis. Bukan karena takut mati, bukan karena terjebak di tempat asing, tapi karena malu. Malu pada dirinya sendiri, malu pada kesombongan yang selama ini dia banggakan. Dengan langkah berat, Arga mulai melakukan apa yang diperintahkan. Dia berjalan menyusuri pasar itu, dan di setiap sudut, benda-benda yang pernah dia buang muncul satu persatu. Bungkus, plastik, botol minuman, ranting patah, bahkan potongan kata-kata sombong yang pernah dia ucapkan, kini berwujud bayangan hitam yang melekat di lantai. Arga memungut semuanya, satu persatu. Tangannya gemetar, punggungnya pegal, tapi dia tidak berhenti. Setiap kali dia memungut sesuatu dan mengucapkan maaf dengan tulus, ada sedikit kenangan yang kembali. Dia mulai ingat suara ibunya memanggil namanya. Ingat wajah Dewi saat tersenyum sederhana. Ingat dirinya yang dulu, sebelum haus pengakuan. Maaf, ucapnya berulang kali, sampai suaranya habis dan hanya tersisa isak pelan. Pasar itu mulai bergetar. Lapak-lapak berderak, lampu-lampu bergoyang. Penjaga yang tadi berdiri diam, kini menatap Arga lebih lama. Tidak ada lagi nada menghakimi di wajahnya. "Kesalahanmu bukan ingin dikenal," kata penjaga itu akhirnya, tapi lupa menunduk. Arga mengangguk, air matanya jatuh ke lantai. "Saya ngerti sekarang." Getaran semakin kuat. Pasar itu perlahan memudar, digantikan oleh suara air yang semakin jelas. Di hadapan Arga, muncul tirai air terjun yang terbuka, membentuk celah gelap seperti pintu. Sementara itu, di dunia nyata, Mbah Darmo berdiri. Wajahnya sedikit berubah, seolah merasakan sesuatu. Dia mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang. Angin mendadak berhembus lebih kencang, dan suara air terjun terdengar berbeda. Bukan marah, tapi seperti membuka jalan tiba-tiba. Dari balik jatuhan air, sebuah tubuh terlempar keluar dan jatuh ke tepi kolam. Dewi menjerit tertahan. Denny refleks berlari mendekat. Itu Arga. Tubuhnya lemas, kulitnya pucat, matanya terbuka tapi kosong. Nafasnya berat, seperti orang yang baru saja ditarik dari kedalaman yang sangat dalam. Dewi langsung memeluknya sambil menangis, memanggil namanya berkali-kali. "Arga, selamat." Tapi semua orang bisa melihat ada sesuatu yang berubah. Tatapan matanya berbeda.
Tidak ada lagi sorot jumawa yang dulu selalu muncul saat kamera menghadap wajahnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arga hanya banyak diam. Dia sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Kadang dia menatap lama keluar jendela, seolah mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Pelan-pelan, Arga mulai berubah. Dia membuka ponselnya, menatap deretan video lama yang penuh tantangan dan pamer. Tanpa ragu, dia menghapus satu persatu. Tidak ada penyesalan, tidak ada drama. Sebagai gantinya, Arga mulai mengunggah pesan-pesan sederhana tentang pentingnya menghormati alam, tentang menahan diri, tentang mendengarkan peringatan meski terdengar seperti mitos. Tidak semua orang percaya ceritanya. Ada yang mencibir, ada yang menertawakan. Tapi Arga tidak peduli lagi. Dia sudah tidak mengejar angka. Dia hanya ingin hidup dengan lebih sadar. Arga akhirnya paham. Keberanian bukan soal nekat, bukan soal menantang hal yang tidak dipahami. Keberanian adalah kemampuan untuk tahu batas, untuk berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Dan sejak kejadian itu, warga desa Randuala semakin yakin pada satu hal yang sudah lama mereka pegang, bahwa alam selalu memberi peringatan dengan caranya sendiri, bahwa siapapun yang lupa adab, cepat atau lambat, akan diajari oleh batas.